Tes 1, 2. Shalom. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali beribadah dalam ibadah kedua. Tadi ibadah pertama di Cimindi, 7.30 ini ibadah kedua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang sudah hadir, biarlah kita datang berbakti penuh dengan sukacita dan pengharapan, karena setiap ibadah itu besarlah labanya. Dan bagi yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Mohon di-share kepada teman dan keluarga, supaya mereka juga bisa mengikuti ibadah ini. Kita bagi berdiri. Dia terlebih besar. Di dalamku, di dalam, amin. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar. Dalamku selama-lamanya. Sekali lagi. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar. Di dalamku, di dalamku, Dia terlebih besar, Dia terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau Allah yang besar dan terlalu besar, ada di dalam kami, yang memberikan kepada kami kekuatan dan juga kemenangan dari setiap pencobaan yang kami alami, baik yang sedang dan akan kami alami selama kami di dunia ini. Janji Tuhan adalah kemenangan bagi kami. Dan biarlah kami yang datang berbakti ini Engkau rapi berkati Tuhan. Kau tuntun juga yang masih bergegas. Roh-Mu yang kudus melingkupi kami. Semua hamba-hamba-Mu, imam-imam yang ambil bagian, Engkau tahbiskan, kuduskan, sehingga kami layak melayani Tuhan. Kami usir anasir kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau semua keluar dari tempat ini. Darah Yesus menguduskan kami. Roh kemudian yang bisa mengatasi segala persoalan kami hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Ya, kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Kasih-Nya seperti sungai. Ya, tidak pernah berhenti mengalir. Ya.
mengalir di waktu mana namanya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai, firman-Nya seperti sungai, firman-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu firman-Nya seperti sungai di hatiku. Oh, berkatnya, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Kasih Tuhan, firman-Nya, berkat-Nya terus mengalir seperti sungai tidak pernah kering. Ya, kita nyanyikan, kita bangkit berdiri, nyanyian tak perlu kau ragukan kuasa pertolongan-Nya. Kau ragukan kuasa pertolongannya, tak perlu kau tahu setiap alasannya, asalkan kau bersedia menerima dan percaya setiap perjanjiannya yang teguh dan berkuasa. Ku tiada meragukan kuasa pertolongannya, tak perlu ku tahu setiap alasannya. Ku yakin Dia pimpinku di siang atau malam, ku tiada meragukan kuasa pertolongan. Dari awal kembali. Tak perlu kau ragukan kuasa pertolongannya, tak perlu kau tahu setiap alasannya, asalkan kau bersedia menerima dan percaya setiap perjanjiannya yang teguh dan berkuasa. Ku tiada meragukan kuasa pertolongannya, tak perlu ku tahu setiap alasannya. Ku yakin Dia pimpinku di siang atau malam, ku tiada meragukan kuasa pertolongannya. Silakan, ya, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, ya, tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu Dia menolong kita. Kita ganti nyanyian kita, puji Yesus.
Tuhan, Dia yang melepaskan kita, Dia yang menguatkan kita. Haleluya. Yesuslah kekuatan kita, Yesuslah benteng hidup kita, Yesuslah pembebas kita. Puji Tuhan. Dan gunung-gunung beranjak, angin topan datang menderu, kuasanya membangkitkan kita selamanya. Kita, Dia yang melepaskan kita, Dia yang menguatkan kita. Haleluya. Yesuslah kekuatan kita, Yesuslah benteng hidup kita, Yesuslah pembebas kita. Puji Tuhan. Biar gunung-gunung beranjak, angin topan datang menderu, kuasanya membangkitkan kita selamanya. Haleluya. Selamanya. Nyanyian terakhir kita bagi berdiri. Kita nyanyikan ajaib Tuhan. Merenungkan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia, dan bila ku pandang akan salibmu, tanda kasih-Mu bagi dunia. Kau relakan mati tebus dosaku, ku sembahkan Tuhan junjunganku.
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, aku memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Allah, pembuat keajaiban bagi setiap orang. Mujizat masih ada bagi kami. Ketika kami mendengar firman-Mu, duduk seperti Maria dekat kaki Tuhan, memberikan kedamaian, ketenangan, pertolongan dan mujizat-mujizat sesuai dengan kebutuhan kami. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup sekarang, persoalan kebutuhan sekarang, juga untuk hari esok. Ibadah ini akan menjangkau semua kebutuhan kami. Kami yakin Allah ada di tengah-tengah kami dan akan melihat segala kesulitan, rintangan yang kami hadapi. Bersama Tuhan kami bisa melewatinya dan Engkau akan membuka jalan yang lebar bagi kami. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan, tiba waktunya kita membuka Alkitab kita. Kita buka dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal 9 ayat 23-24. Yeremia pasal 9 ayat 23-24, temanya adalah bermegah karena memahami dan mengenal Allah. Bermegah karena memahami dan mengenal Allah. Ya, silakan. Yeremia 9 ayat 23-24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Ya, sekali lagi baca, sekali lagi dari ayat 23 tadi, berapa itu? Ya, dari permulaan biar beginilah lebih jelas. Firman Tuhan. Ya, beginilah firman Tuhan. Terus Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Terus Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. ya, jadi jangan ada orang bermegah. Ya, tak karena kaya, karena kuat, ya. Nah, tapi biarlah orang bermegah karena mengenal Tuhan, ya. Dia itu kita mengenal Tuhan. Alkitab mengatakan, ya, mengenal Allah satu-satunya. Jadi Allah itu hanya satu. Dan Yesus Kristus yang kau utus, itulah hidup yang kekal. Jadi mengenal Allah satu-satunya
dan Yesus yang diutus. Itulah hidup yang kekal. Hidup kekal itu dambaan setiap orang. Tapi untuk mendapat hidup yang kekal harus mengenal Allah. Dan mengenal Yesus. Jadi hari ini kita harus mengenal Allah, mengenal Yesus yang diutus ke dunia ini. Bapa mengutus anaknya dari sorga ke dunia. Dari tempat yang maha tinggi, tempat tertinggi itu sorga. Gak ada lagi di atasnya. Ya, nah dia utus ke bumi ini. Dunia yang kotor, yang gelap, penuh masalah, persoalan, sakit, penyakit, kekacauan, kegelapan. Ya, dia utus anaknya ke dunia untuk menjadi jawaban. Menjadi solusi. Jalan keluar dari semua persoalan manusia. Makanya berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalannya benar, jalannya hidup lagi. Ya, jalannya benar dan hidup. Kalau jalan yang berjalan apa itu ya? Eskalator. Jalannya begitu. Ada di atasnya, kita diantar. Eskalator. Jadi melebihi itu Tuhan Yesus. Ya, kita ada di dalam Dia. Kita nanti akan dibawa ke surga. Amin. Ya, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kita ini ada di dalam Dia. Kita bergerak hidup di dalam Dia. Amin. Nah, jadi Allah itu maha besar. Ya, maha besar. Jadi tidak perlu kita cemas, takut ya. Nah, karena kita ada di dalam Tuhan. Ya, Allah kita itu Allah yang sangat besar. Itu sebabnya kita datang beribadah supaya semakin hari semakin mengenal Allah. Ya, semakin hari semakin mengenal Tuhan. Ya, mari Yohanes 17 ayat 3. Ah, ini hidup kekal. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal. Tuhan tunjukkan hidup yang kekal. Ya, terus Yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar, mengenal Allah. Pengertian Allah sebenarnya adalah pencipta langit dan bumi, maha kuasa. Terus Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. ya, hidup kekal itu kita dapat kalau kita mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Diutus dari surga ke dunia ini. Jadi mengenal Allah jangan samar-samar. Ya, pernah Tuhan bertanya, kata orang siapa aku? Ada orang mengatakan Yeremia. Atau salah seorang dari Nabi. Ya, lalu ditanya, menurut pendapatmu siapa? Aku. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, itu Yesus. Dalam Dia ada hidup. Hidup itulah terang manusia. Dalam Yesus ada hidup. Hidup itu terang manusia. Terang itu hidup, kehidupan. Kalau sudah mati, gelap,
Yang mati rohaninya dalam kegelapan. Gelap. Poek ya. Gelap. Bagaimana kan? Saya rasa lagi gelap saya sekarang. Berada dalam kegelapan. Mau dicoba dulu matikan gelap ini. Poek. Gelap. Kita akan beraba-raba, ya kan? Tapi kalau ada terang, akan nampak. Segala yang nampak itu terang. Yang terang itu nampak. Ya, makanya Yesus berkata, akulah terang dunia. Ya, kita ini apa? Terang dunia. Tapi juga dia menuju kamulah terang dunia. Amin. Kita ini juga terang dunia. Yang harus bersinar, bercahaya. Di tengah dunia yang gelap. Sebab seluruh dunia berada dalam kuasa kegelapan. Makanya jangan terbawa-bawa harus dalam kegelapan. Kalahkanlah kegelapan dengan terang. Kamulah terang dunia. Jadi kita ini sebenarnya dalam keadaan terang. Terang itulah hidup. Hidup itu terang manusia. Karena sudah ada dalam diri kita hidup kekal, maka hidup kita harusnya sudah dalam terang. Amin. Nah, jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini ya untuk menjanjikan hidup yang kekal. Boleh? Yohanes 2 ayat 25. Ya, perhatikan. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ya, tadi Yohanes berapa tuh? Yohanes 2, Ya, 25. Yohanes pasal? Pas Yohanes 2 ayat 25. Nah, bukan Yohanes 2 ya. 1 Yohanes 2. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 25. Ya. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita. Ya, Allah sendiri berjanji kepada kita. Ya. Makanya ada namanya perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama itu untuk Israel. Perjanjian baru untuk segala bangsa. Karena hanya Israel dulu umat Tuhan. Ya. Tapi sekarang ini umat Tuhan itu sepertinya bangsa kafir. Karena sampai sekarang Israel belum percaya Yesus. Mereka menyalibkan dia sampai hari ini. Ya. Orang Israel belum percaya kepada Yesus. Alkitab mengatakan dia datang kepada milik kepunyaannya Israel, tapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Dia datang 2000 tahun lalu ke Israel, tapi tidak menerima dia, malah disalib. Tapi setiap orang yang menerima dia, kepadanya diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kita ini jadi anak-anak Allah. Kalau anak presiden udah enak enggak? Enak ya. Kau anak presiden lah, anak gubernur. Ada anak gubernur di sini? Belum ada ya. Anak bupati ada enggak? Anak camat? Enggak ada. Anak Pak Lurah ada enggak? Betapa kecilnya kita ya. Kecil. Secara manusia. Tapi sebenarnya kita ini besar. Karena kita itu anak raja di atas segala raja. Anak Allah yang maha kuasa. Amin. Hubungan bapak dengan anak apa itu? Hubungannya apa? Warisan. Tidak mungkin warisan dikasih kepada tetangga.
Enggak. Ada yang ngasih ke tetangganya warisan. Ngintip-ngintip dekat rumah orang kaya, barangkali nanti warisannya dikasih ke kita. Ih, orang miskin pindah dekat saya, katanya mau dibere. Gak akan dikasih. Ya. Tapi Allah itu menjanjikan pada kita. Ya, ya, surga, rumah Bapa di surga. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan rumah bagimu. Amin. Jadi Yesus naik ke surga menyediakan apa? Rumah bagi kita. Baik enggak Tuhan? Baik enggak? Di langit yang baru, di bumi yang baru. Sebab nanti langit yang sekarang akan digulung bagaikan gulungan kitab. Gunung-gunung, pulau-pulau pun tidak ditemukan lagi tempatnya. Semua hilang lenyap. Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Amin. Di dunia ini tidak ada kebenaran. Kalau tidak benar berarti apa itu? Hah? Curang. Ya, dunia tidak ada kebenaran. Bikin janji mah enak, tapi tidak ditepati. Walaupun sudah di atas apa? Mata. Punten. Aduh, saya nggak bisa tepati. Punten. Karena keterbatasan manusia. Ya. Tapi perjanjian Allah, kalau dulu, ya, perjanjian lama itu ada juga disahkan. Setiap perjanjian itu harus ada pengesahan. Tapi perjanjian baru itu disahkan dengan darah. Inilah perjanjian. Jadi perjanjian baru itu stempelnya adalah darah Kristus. Amin. Sah. Jadi jangan ragu, pegang janji Tuhan. Amin. Jangan ragu, pegang janji Tuhan. Karena kita ini hidup dari janji. Hidup dari apa? Janji. Ya. Janji Tuhan menghidupiku selalu, ku yakin, percaya. Terus apa lagi? Hah? Terus apa? Pada waktunya. Semuanya indah pada waktunya. Ya. Apa yang indah pada waktunya? Semua. Apa itu semua itu? Hah? Apa kira-kira semua? Ya. Apa itu? Semuanya. Ya, rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, kesehatan, masa depan. Amin. Dunia boleh semakin gelap, tapi janji Tuhan adalah kita semakin diterangi. Amin. Nah, lihat nih mempelai perempuan. Dia lihat nih. Mempelai perempuan. Boleh Wahyu 12 ayat 1 nih. Baca dulu biar ngerti nanti sedikit. Wahyu 12 ayat 1. Ini gambaran kita. Gereja Tuhan, mempelainya Tuhan. Ya, mempelainya Tuhan. Bersalut dengan matahari. Bulan di bawah kaki. 12 bintang sebagai mahkota di atas kepala. Ya, perhatikan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Satu tanda besar di langit. Terus, ini yang positif ya. Terus, seorang perempuan berselubungkan matahari. Nah, seorang perempuan berselubungkan matahari. Berpakaian apa? Matahari. Ingat, Alkitab mengatakan Allah kita adalah matahari. Kasih dan kemuliaan dia berikan. Makanya dia bersinar. Nah, dia berikan apa? Kasih dan kemuliaan. Bersinar. Gereja Tuhan itu disalut dengan kasih dan kemuliaan Tuhan. Perhatikan. Dengan bulan di bawah kakinya. Bulan di bawah kaki.
Bulan itu selalu dalam tanda darah. Bulan akan menjadi darah. Bulan menjadi apa? Darah. Darah itu apa? Tanda penebusan. Tanda penebusan. Kita ditebus bukan emas dengan emas dan perak. Tapi kita ditebus dengan darah Kristus. Yang sama dengan darah anak domba. Yang tidak bercacat celah. Jadi pijakan kita itu korban Kristus. Korban putra Allah. Yang mati untuk menebus dosa kita. Ya, darahnya mengampuni dosa kita. Pernah berbuat dosa? Pernah berbuat dosa? Waktu kecil pernah gak berbuat dosa? Waktu remaja? Waktu muda-mudi pernah? Setelah nikah? Pernah. Sudah tua? Bisa dihitung dosanya enggak? Enggak bisa. Maka dosa itu sudah merah menyala seperti kermisi. Seperti kain kesumba menyala. Tapi Tuhan mengundang. Marilah berperkara kata Tuhan. Mari datang. Walaupun dosamu merah seperti kermisi. Aku akan buat seperti salju. Walau merah seperti kain kesumba akan putih seperti bulu domba. Itulah pengampunan. Rasakan pengampunan oleh darah Yesus. Amin. Kenapa orang gelisah? Karena ada masalah. Terutama dosa. Kalau hidupmu benar, suci, tenang. Ya, orang benar akan merasa aman seperti singa muda. Ya, orang benar merasa apa? Aman seperti singa muda. Ditebus, diampuni, ada rasa aman. Ya, kalau sudah dibenarkan tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi apa? Penghukuman. Ya, teruskan. Ya, perhatikan. Dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Bintang. Bintang. Kalau paling general berapa bintangnya? 5. 5 atau kalau Brigjen berapa itu? 1. Majen. 2. Letjen. Jenderal. Berarti cuma 4 ya. Kalau 5 deh. Jenderal besar. Ya. Berapa tadi bintang dikasih pada saudara tadi? 12. Berapa? 12. Ada bintang 12? Ada, saudara itu. Berapa bintang saudara? 12. Amin. Sekarang dapat bintang berapa ini? Itu mah puyer. Ini mempelainya Tuhan dikasih bintang 12. Amin. Dan ini bukan kata saya, ini kan kitab Wahyu ya. Akan terwujud nanti pakai bintang. Pakai apa? Bintang. Ingat orang Majus. Dari mana itu? Bintangnya. Dari timur. Timur itu apa? Matahari terbit. Matahari itu Allah. Ya. Allah kita adalah apa? Matahari. Berarti 3 orang Majus datang dari timur. Datang dari Allah. Tujuannya kepada Yesus. Amin. Tujuannya kepada apa? Yesus. Bisa ngerti? Sekarang tentang orang Majus sudah ngerti? Sudah ngerti enggak? Datangnya tadi dari mana? Timur. Timur itu tadi apa? Matahari terbit. Berarti datang dari mana? Dari Allah. Dari sorga. Datang tujuannya kepada anak. Kalau dari bumi mereka pasti ketahuan.
Tapi ini datangnya dari mana tadi? Dari sorga. Bisa mengerti? Nah sedikit-sedikit jadi ngerti. Ya, jadi apa? Ngerti. Amin. Amin. Nah, maka kembalilah mereka ke tempat asal mereka. Bisa ngerti? Nah, sedikit demi sedikit nanti diungkap. Nanti waktu Natal bisa diungkap ya. Kalau jemaat Cimindi udah tahu itu ya. Mari. Udah selesai tadi bacanya? Ya, terus baca dulu sedikit ya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Berteriak kesakitan. Kalau mengandung biasanya mual. Apa? Kalau laki-laki ngandung enggak? Nah, ya. Enggak mungkin lah, masa laki-laki melahirkan. Yang melahirkan itu perempuan mengandung. Biasanya berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Baru nanti lahir. Kalau begitu terjadi pernikahan. Bisa ngerti? Kenapa terjadi mengandung? Terjadi pernikahan. Bisa ngerti? Nah mulai dibuka sedikit, ngerti, oh iya ya, jadi ngerti. Ya, yang ikut kitab Wahyu, ya studi kitab Wahyu ngerti. Ya, perhatikan. Maka disebut, marilah kita bersukacita dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Coba Wahyu 19. Jadi ada pesta kawin, ya. Ayat yang kelima mulai, perhatikan. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita. Wahyu 19 ayat berapa tadi? Ya, terus. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru-geruh yang hebat, katanya. Ya, ini seperti suara desau air bah. Pernah terjadi air bah? Pernah enggak? Pernah. Suara air bah. Ini terdengar di surga seperti suara air bah. Perhatikan. Katanya, haleluya. Haleluya. Apa artinya haleluya? Apa artinya puji Tuhan? Haleluya. Haleluya apa artinya? Puji Tuhan. Ya. Jadi kalau dapat rezeki bilang apa? Puji Tuhan. Kalau datang penyakit. Ngeluh, mengeluh. Kalau dapat rezeki, kalau rezekinya hilang gimana? Aduh, rezeki saya diambil. Ya, haleluya, tetap amin. Ya mungkin dia butuh. Dia yang butuh, kalian mungkin ya belum butuh sekarang, nanti kasih orang lain lah dulu. Ya, agak memberi, amin. Kalau kita memberi pasti menerima. Ya, terus perhatikan. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Ya, menjadi Raja. Mendirikan kerajaan berapa tahun di bumi? 1000 tahun. Setelah 1000 tahun baru kepada kekekalan. Kekekalan, kekal selama-lamanya. Ya, terus perhatikan. Marilah kita bersukacita dan bersorai-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya, pengantin Tuhan itu harus siap sedia. Mau jadi pengantinnya Tuhan? Amin. Amin. Kalau tidak mau jadi pengantinnya Tuhan, nanti jadi pengantinnya siapa? Setan.
Jadi Babel. Jadi apa? Babel itu pengantinnya setan. Jadi pengantinnya Tuhan siapa? Kita ini. Gereja tuh siap sedia. Amin. Siap sedia. Ada di sini mau nikah, pengantinnya mempelai laki-laki sudah katakanlah jam 9 mau dijemput. Pengantin perempuan masih tidur. Masih apa? Tidur. Pasti bersemangat ya. Mempelai perempuan bersemangat. Karena akan menuju kepada pelaminan, masuk pesta. Ya, terus perhatikan. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan putih bersih. Ya, pakaian lenan halus, bukan karung guni. Bukan apa? Karung guni. Kasar. Kasar. Lenan halus itu, ya perhatikan. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi apa lenan halus? Apa lenan halus? Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Pakaiannya lenan halus. Benar dan kudus. Amin. Harus belajar benar. Ada 3 tingkatan rohani. Pertama dibenarkan. 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 Baru disucikan. Baru disempurnakan. Ada berapa tingkatan rohani? Pertama apa? Dibenarkan. Oleh kasih karunia kamu dibenarkan. Bukan hasil usaha. Setelah kita dibenarkan, disucikan. Jadi masih terus proses penyucian. Masih apa? Proses. Penyucian itu pertama, kita disucikan oleh firman Tuhan. Mandi firman Tuhan. Yang kedua, kita disucikan oleh darah Yesus. Oleh apa? Darah Yesus. Ketiga, kita disucikan lewat hajaran-hajarannya. Lewat apa? Hajaran. Seperti anak. Kalau bandel dia, hajar dia. Bukan untuk membinasakan, tapi supaya tobat. Amin. Baru yang keempat, kita dikuduskan lewat pengharapan. Amin. Lewat apa? Pengharapan. Pertama tadi kudus ke lewat apa? 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 Pertama tadi apa? Hah? Enggak, tadi kalau dikuduskan pertama tadi apa? Apa? Oleh firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu kebenaran. Jadi firman ini menyucikan kita. Amin. Supaya suci. Kenapa susah manusia? Karena dosa. Mulainya di mana? Di Taman Eden. Kalau tidak ada dosa, tidak ada masalah. Makin banyak dosa, makin banyak masalah. Banyak masalah enggak nih? Kenapa? Dosa. Terus tadi disucikan sama apa? Kedua? Apa? Ya dengan apa? Tadi pertama dengan? Firman. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, firman-Mu kebenaran. Yang kedua? Hajaran. Hajar. Sakit tapi supaya bertobat. Kenapa kok Tuhan menghajar saya? Supaya bertobat. Kenapa? Karena Tuhan sayang pada saudara. Kalau tetangga nggak usah dihajar ya kan, adalah tetangga tuh ya. Ini anak sendiri, anak Tuhan. Harus dihajar. Sakit memang. Tapi begitu kita tinggalkan kejahatan, dosa, hajaran pun berhenti. Amin. Jadi kenapa dihajar?
Sayang, karena anak yang bandel. Jadi jangan bandel ya. Anak Tuhan yang bandel. Ya, tadi pertama dikuduskan apa? Firman Tuhan. Yang kedua, ajaran. Yang ketiga, pengharapan. Saya berharap untuk berjumpa dengan Tuhan satu kali. Maka kita menyucikan. Allah suci, saya harus menyucikan diri. Ini yang terbaik. Disucikan oleh pengharapan. Amin. Amin. Terus satu lagi tadi apa? 4. Tadi berapa tuh? Tadi yang pertama apa? Apa? Lewat apa? Firman. Kuduskanlah mereka dalam firman. Firman-Mu lah kebenaran. Yang kedua? Oleh ajaran. Yang ketiga? Pengharapan. Yang keempat, oleh darah Yesus. Sebab tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Makanya Yesus mati, tertumpah darahnya. Darah tanpa cacat celah. Ada 6 pengadilan dijalani Tuhan Yesus. Berapa pengadilan? Angka 6 itu angka manusia. Tapi tidak didapati suatu kesalahan. Tidak didapati suatu kesalahan. Kalau kita diadili kira-kira ada salahnya enggak? Pernah enggak berbohong? Udah berapa kali? Manusia itu penuh dosa. Tapi Yesus tidak pernah berbuat dosa. Kata-katanya tidak pernah menyakiti manusia. Ya. Maka disebut Yesus itu anak domba. Anak domba yang lemah lembut. Amin. Lemah lembut. Marilah kepadaku. Aku ini lemah lembut. Kita harus belajar jadi lemah lembut ya. Amin. Istri-istri jadi lemah lembut ya. Amin. Tapi jangan hanya istri, suami juga. Anak juga. Lemah lembut. Amin. Amin. Jangan teriak-teriak. Boleh teriak kalau terjadi kebakaran. Baru sampai banting, wah, piring terbang. Ada lagi, suami bawa golok ke istrinya, dikejar-kejar dulu. Untuk kabur istrinya, kalau kan disembelih itu istrinya. Ya, padahal suami juga pasti ada kekurangannya. Kalau terjadi kerusakan rumah tangga, yang diminta pertanggungjawab bukan istri. Bukan istri, tapi suami sebagai kepala. Bisa ngerti? Kalau terjadi kerusakan rumah tangga, kehancuran rumah tangga, yang diminta bukan pertanggungjawab, bukan siapa? Istri. Tapi siapa? Suami sebagai kepala. Lihat aja, Hawa yang berbuat dosa. Ya kan? Tapi yang dipanggil siapa? Hawa enggak? Ada di mana engkau? Kenapa engkau bisa begini rumah tanggamu? Sudah sempurna, makanannya sudah tersedia, tempatnya di Taman Eden. Ya kan? Kenapa seperti ini nih? Tuhan minta pertanggungjawab kepada siapa? Adam. Adam, salahkan Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan di sampingku. Nyalahin Tuhan kan? Perempuan yang engkau tempatkan. Salahkan siapa? Salahkan siapa? Tuhan. Tadinya dia sendiri. Karena semua berpasang-pasangan, merpati berpasang-pasangan, kuda berpasang-pasangan, semua berpasang-pasangan. Tapi waktu dia sendiri gak ada pasangannya. Tuhan, aku ingin pasangan, punya istri. Ya udahlah, dikasih lah. Tuhan dengar doanya siapa?
Adam. Maka ibu Adam itu tidur lelap. Seperti dibius dia. Seperti apa? Dibius. Maka dioperasi tuh. Kalau nggak dibius ya pasti ngejerit dia. Ya, seperti dibius. Wah, nggak kerasa ya. Tuhan ambil itu tulang rusuknya. Iya kan? Baru ditutup kembali. Lalu dibangunlah seorang perempuan. Seorang apa? Perempuan. Berapa diambil tulang rusuknya? Berapa tadi diambil? 1 atau 2? 1. Satu. Ya, setelah dibangun dikasih kepada Adam. Langsung Adam berkata, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi istri itu adalah tulang dan dagingnya seorang suami. Maka disebut, hai suami, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Seperti Kristus mengasihi sidang jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Semua diserahkan kepada jemaatnya. Amin. Semua diserahkan kepada kita. Amin. Nah, Tuhan itu baik enggak? Baik. Ya, jadi istri harus apa? Tunduk. Tunduklah kepada suamimu. Bukan tanduklah suamimu. Beda sedikit tunduk dengan tanduk. Beda sedikit ya. Beda tipis ya. Hai istri, tunduklah kepada suami. Ya. Hai istri, tanduklah kepada suami. Tuh ayatnya itu tanduk kok. Salah baca itu mah. Salah apa? Salah baca. Coba Efesus pasal 5 itu ya. Ya. Ayat 22. Efesus 5:22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, seperti kepada Tuhan. Submit, tunduk, taat. Terus perhatikan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan. Jadi suami itu sebagai apa? Kepala. Istri sebagai apa? Tubuh. Bagaimana kalau di kaki ke atas, kepala ke bawah? Mau coba dulu sekarang? Coba dulu enggak? Boleh kita perhatikan dulu. Kepala ke bawah, jalan kepala ke bawah, akrobatik. Kaki ke mana? Bisa enggak? Bisa, tapi sebentar. Pasti jatuh. Pasti apa? Jatuh. Jadi jangan dibuat akrobatik. Wah, saya ini kan lebih pintar dari suami saya. Sekolahnya lebih tinggi, duitnya lebih banyak. Jadi saya harus jadi kepala. Hancur rumah tangga. Hancur. Suami harus jadi kepala. Amin. Amin. Istri tunduk. Tapi suami harus mengasihi. Tidak boleh membenci. Sabar. Kasih itu panjang sabar. Amin. Amin. Jadi jangan bilang udah lama kawin dengan saya urus-urus kamu dari dulu. Kan dulu juga dirayu. Sebenarnya nggak mau dulu ya, dirayu, dibujuk, disuratin lah. Sekarang pakai WA, ya kan? Kalau zaman dulu nggak ada WA ya, betul nggak kan? Disuratin kan, surat. Duh, melihat engkau seperti bidadari, langsung. Aduh, langsung gemetar itu, getar. Ya. Akhirnya menyerah. Ya habis. Rayuannya, rayu apa itu? Gom. Ya, teruskan, perhatikan. Ya. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi tunduk dalam segala sesuatu.
sesuatu. Ya, terus perhatikan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, jadi jangan hanya minta tunduk, tapi tunjukkan juga kasih. Amin. Terus Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. jadi pengudusan itu dari kepala kepada tubuh, dari Kristus kepada jemaat, dari suami kepada istri. Amin. Amin. Nah, jadi dituntut dulu siapa? Suami. Baru istri. Perhatikan terus. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Nah, ini seperti ini tadi. Wah, tanpa cacat, tanpa kerut, sempurna, terang. Di bawahnya bulan, bersalut matahari. 12 bintang sebagai mahkota, hidup dalam terang. Terang. Terus terang. Ya, terus perhatikan. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Ya, mengasihi istri seperti tubuhnya sendiri. Coba dulu suami-suami pukul dulu kepalanya, pukul atau kaki sendiri, pukul. Sakit nggak kira-kira? Sakit. Ya? Kalau pakai apa itu? Pakai pisau berani nggak? Tubuh sendiri. Gak berani kan? Sakit. Iya kan? Nah. Jadi kalau tubuh kita sakit, disakiti, jangan sakiti istri. Amin. Amin. Wah, saya nggak pernah sakiti, cuma ngomong rewel aja, ngomong pedas-pedas, jangan juga yang pedas-pedas lah. Amin. Kalau selama ini pedas-pedas kasar ngomongnya, ya obahlah. Ya, obah nanti pulang dari sini sudah berubah ya, dia istrinya, kamu kok, aduh, asal menyenangkan, menyenangkan, bukan menyebalkan. Jangan pulang kebaktian menyebalkan, tapi menyenangkan. Ya, terus perhatikan. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Terus? Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya. Ya, tubuh kita asuh, kita rawat. Seperti itu juga seorang suami terhadap istrinya. Dirawat. Amin. Supaya jangan cepat apa? Pernah ada seorang ketemu, tinggal kulit pembalut tulang. Padahal tadinya bidadari. Bidadari. Tinggal kulit pembalut tulang. Rata. Rata. Yang rugi siapa? Suami. Iya kan? Ya, terus perhatikan. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Terus? Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Ya, tinggalkan ayah dan ibu. Amin. Terus? Dan bersatu dengan istrinya. Berdamping dengan istrinya. Berarti harus lebih mengasihi orang tua atau istri? Ya, terus? Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Menjadi satu. Suami jadi apa? Kepala. Istri menjadi tubuh. Nggak bisa dipisah. Bagaimana kalau dipisah? Mau dicoba dulu pisah kepala. Mau dicoba dulu? Mati. Mampus. Jadi kalau dipisah, bercerai apa? Mampus.
Ya, terus perhatikan. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi pernikahan itu suatu rahasia. Rahasia kecil, rahasia besar. Besar. Tidak semua orang mengerti rahasia. Ya. Tapi nikah itu satu rahasia besar. Terus perhatikan. Bagaimanapun juga, bagai kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Amin. Suami mengasihi istri. Istri menghormati suami. Tahu saudara, Abraham dengan Sarah. Caranya manggil Sarah manggil Abraham apa panggilannya? Apa? Tuhan. Tuhan mau kemana? Tuhan mau kemana? Mau kemana kamu? Lu mau kemana lu? Sia mau kemana? Sia mau kemana Sia? Coba satu Petrus ya. Ya ini bagi-bagi terakhir. 1 Petrus pasal yang ke-3. Ya perhatikan. 1 Petrus pasal berapa? Pasal 3 ayatnya ya. Dia panggil suaminya Tuhan, ya. Ayat berapa itu? Ayat berapa? Boleh. Atau ayat 1 lah mulai terakhir ya, ini ayat terakhir. Biasanya kalau disebut terakhir membangunkan yang masih ada 10 lagi, masih panjang. Ya. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ya, kelakuan istri bisa mengalahkan perilaku suami yang tidak sesuai dengan firman. Terus jika mereka melihat bagaimana murni dan kesalehannya ada. Dan salehnya hidup istri mereka itu. Ya, jadi istrinya murni, tidak hanya duitnya ya. Tidak hanya mobilnya, ya, murni. Ini sudah tidak punya apa-apa mungkin suaminya. Ya rupanya lah, udahlah. Kebaikannya lah, amin. Nah, nggak punya mobil, nggak punya rumah, ya baiklah. Ya kan? Ramahlah. Terus perhatikan. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Boleh, bukan tidak boleh, boleh silakan. Tapi kalau nanti saudara berpakaian begitu di jalan raya, takut dicambret itu aja. Dicambret. Ya, terus. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Iya, terus. Yang sangat berharga di mata Allah. Jadi lemah lembut, tentram, berharga di mata tuh. Nah, nanti pulang udah lemah lembut ya, ibu-ibu ya. Amin. Bukan berarti seperti banci gini. Ya, lemah lembut, tidak kasar. Ya, perhatikan. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Ulangi dulu. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Jadi suami itu apa? Tuhan mau kemana? Tuhan sudah pulang. Mau kemana kamu? Mau kemana?
Hei, baru pulang kamu? Ya, terus. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Ya, jadi kalau sudah praktek firman tidak takut sama apaan? Sama. Pernah nggak nikah Abraham terancam? Pernah. Berapa kali? 2 kali. Mau digagahin kan? Waktu di Mesir sama Raja Gerar orang Palestina ya. Sudah mau digagahin dia. Tapi Tuhan bela. Tuhan apa? Bela. Pembelaan pasti ada pada keluarga yang taat firman Tuhan. Ya. Jadi kita baca ayat terakhir saja. Matius 11 ini enak. Matius 11 ayat 20. Ya, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu. Ya. Matius 11 ayatnya 25. Perhatikan. Ayat 28 saja. Ya, bercepat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, letih lesu. Beban biasanya ada berapa itu? 2. 1 di mana? Di muka. 1 di belakang. Di depan, masa depan. Di belakang, masa lalu. Udah beres masa lalunya? Belum. Masa depan? Apalagi? Pikul terus. Pikul. Mari bawa pikulanmu pada Tuhan. Amin. Nanti Tuhan ambil alih jadi beres. Perhatikan terus. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, Tuhan ambil segala beban hidup kita. Terus. Pikulah kuk yang kupasang. Pikulah kuk yang kupasang. Dan berjalanlah kepadaku. Dan belajarlah kepadaku. Ya. Saya ulangi. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. Terus. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Amin. Bebannya Tuhan itu Nah, apa itu firman? Lakukan firman, praktekkan firman. Enak. Melakukan firman Tuhan itu nah, ringan. Ya, mari kita mau datang pada Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih dari awal ke kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur,
bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Sekali lagi, lembut, lembut sekali. Kasih Allah, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Kau bersyukur, lembut. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita tundukkan kepala. Harusnya kita yang mati karena dosa kita, dihukum masuk neraka, masuk dalam api yang kekal. Yang panasnya beribu-ribu derajat Celcius. Karena dosa-dosa kita. Tapi Tuhan, Dia baik. Lebih baik Dia mati. Lebih baik Dia berkorban, menderita ganti kita. Kita dibebaskan dari penghukuman. Diganti hukuman dengan hidup kekal. Neraka yang kekal diganti dengan surga yang kekal. Semua karena pengorbanan Yesus. Pengorbanan yang tertinggi. Tidak ada lagi yang dapat Dia berikan lagi. Sudah semua Dia berikan. Rasakan kasih Allah yang mengampuni. Rasakan kuasa Tuhan. Damai sejahteranya turun padamu. Mengubah hidupmu yang takut, yang gelisah, yang belum selamat hari ini. Terima pengampunan, terima keselamatan dan hidup. Mari kita bangkit berdiri, bersyukur. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku bersyukur. Angkat dua-duanya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Selama hidup, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan.
Mari sembah dia sejenak. Sembah dia, berdoa pada kami, menyembah Engkau, Allahnya Abraham, Ishak, Yakub, yang sudah berkorban memberikan putranya yang tunggal bagi kami. Hari ini kami rasakan kasih Allah mengalir ke seluruh kehidupan kami, memberikan pengampunan dan memberikan pengharapan. Kekuatan baru kami dapat sekarang di dalam firman dan roh-Mu. Kau menguatkan kami. Kami mengalami kekuatan baru dan pemulihan, karena tahun-tahun ini adalah tahun-tahun pemulihan segala sesuatu, supaya kami pulih dan kuat, menjadi pemenang, bisa menjalani semua persoalan kehidupan dengan kemenangan yang gilang gemilang. Engkau menyertai kami, bersama kami sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Kalau sakit, angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada penyakitmu. Kalau tidak memungkinkan penyakit diraba, taruh pada dadamu. Hamba berdoa buat anak-anakmu yang sedang sakit dan bergumul melawan penyakit. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Semua dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan duduk, kita jalankan sekali persembahan. Kita nyanyikan nyanyian, ya, bersorak-sorai orang-orang benar. Bersorak-sorai. Bersorak-sorai orang-orang benar. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku mengagum tinggi mati, hanya wali lagi. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersukacita. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku mengagum tinggi seperti Raja Wali lagi. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersukacita. Bersorak-sorai, bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku mengagum tinggi seperti Raja Wali lagi. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersukacita. Aku bersukacita. Aku bersukacita. Puji Tuhan. Terima kasih. Biarlah sukacita surgawi menjadi kekuatan kita dalam minggu ini, dalam menjalani hidup di tengah dunia yang penuh pergumulan. Bersama Tuhan kita pasti berhasil. Amin. Bersama Tuhan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Bersama Tuhan kita tidak mungkin gagal. Ya. Hari Selasa kita ada doa. Hari Rabu pendalaman Alkitab. Hari Sabtu ibadah remaja muda. Hari Minggu kita kembali seperti biasa ibadah di Cimindi jam 7.30. Di sini 10.30, setengah 11. Kita doakan mereka orang sehat, ya, Mama Hendra,
Bapak Ateng. Ya, kita doakan supaya mereka cepat pulih. Ya, kita bangkit berdiri, kita dalam doa. Haleluya. Juga kami berdoa buat anak-anakmu yang mengikuti secara online, begitu juga yang tidak bisa hadir dan yang hadir, Tuhan tolong. Kami berdoa buat nama-nama yang disebutkan, mujizat masih ada, pengharapan masih ada, kekuatan selalu Tuhan beri kepada kami di tengah dunia yang penuh dengan masalah, tapi kuasa yang ada pada kami jauh lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Supaya kami berkemenangan, tidak takut, dan tidak ada yang membahayakan kehidupan kami. Itulah janji-Mu bagi kami. Terima kasih, kami berdoa. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Darah Yesus menguduskan. Roh Kudus memberi kekuatan dan menuntun engkau di jalan yang benar. Berkati juga Pak RT kami, Pak RW kami, Pak Kepala Desa kami, Muspika Ngampra, Bupati Ngampra, juga buat Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, juga Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, TNI, Polri, juga berkati seluruh MPR, DPR, sampai DPD tingkat 1, tingkat 2. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah anak-anakmu pulang dihentar dengan sukacita bersama-sama dengan para malaikat Tuhan menjaga dan melindungi kami. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.